Nurdin. Saya mahasiswa BPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan pengambilan video untuk kegiatan praktik mengajar tentang materi surat pribadi dan surat dinas untuk SMP kelas 7 semester 1 dengan tujuan pembelajaran siswa mampu membedakan unsur surat pribadi dan surat dinas. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama saksikan video yang akan kita buat dan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semuanya sehat hari ini? Untuk memastikan kalian itu masuk semuanya atau mungkin ada yang tidak masuk hari ini, guru akan absen terlebih dahulu, ya. Tapi sebelum absen, semuanya demi kesehatan kita, juga demi lancarnya kita belajar hari ini, mari kita berdoa dan doanya nanti dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aulia Nitami, Iswatun Hasanah, Koriza, Nazura, Nur Atika Dewi, Riyadul Jannah. Hari ini kita akan belajar yakni dengan materi surat pribadi dan surat dinas. Jadi apa itu surat pribadi, apa itu surat dinas? Ya, nanti Pak Guru akan jelaskan sedikit. Dan tujuan kita belajar pada hari ini adalah untuk mengetahui dan bisa membedakan mana surat pribadi dan mana surat dinas. Tentunya kita akan melihat dulu struktur daripada surat-surat tersebut seperti apa. Nah, barulah kita bisa membedakan mana yang dinamakan surat pribadi, mana yang dinamakan dengan surat dinas. Pernahkah kalian mendengar tentang surat-surat atau jenis-jenis surat? Apa itu namanya? Surat apa? Surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi dan Surat dinas. Pernah membaca atau pernah melihat apa sih perbedaan antara surat pribadi dengan surat dinas? Apa bedanya? Bedanya kalau surat pribadi? Ya? Tidak punya kop surat. Kalau surat dinas? Punya kop surat. Nah, ini ya. Tujuan kita belajar mengenal lebih dalam tentang apa beda antara surat pribadi dan apa beda antara pribadi dan surat dinas. Yang nomor 1 itu adalah contoh dari surat pribadi, ya. Karena kalau di surat pribadi itu coba lihat, itu tidak ada kop suratnya, tidak ada, atau kepala suratnya itu tidak ada. Nah, sedangkan surat dinas itu ada kopnya, ya, ada kopnya di surat dinas. Nah, ini bedanya. Itu yang nomor 1 surat pribadi, yang nomor 2 surat dinas. Yang nomor 1 apa tadi? Surat pribadi. Yang nomor 2 surat dinas. Nah, berarti kalian sudah bisa melihat, bisa membedakan mana surat pribadi dan mana surat dinas. Dan hari ini kita belajar tentang surat pribadi dan surat dinas ini tentunya dengan cara berkelompok, ya. Pak Guru akan bagi dulu kelompoknya karena di dalam satu kelompok itu minimal atau
maksimal saja ya, sekitar 4 atau 5 orang dalam satu kelompok. Di pertama, guru persilahkan yang dari sebelah sana hitung 1 sampai 4 dulu ya Pak. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nomor 1 yang itu nomor 1 Pak kita ke sebelah sini. Semua yang nomor 1 nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 kita. Kalian nanti akan membedakan apa bedanya strukturnya yang ada di sini di dua gambar ini. Surat pribadi, surat dinas. Di lembar kerja ini, ya perhatikan di lembar kerja ini ada struktur daripada surat-surat yang ada di depan, ya surat pribadi dan surat dinas. Nah, nanti kalian akan tentukan di sini supaya bisa membedakan apa bedanya antara surat pribadi dengan surat dinas dan yang manakah surat di antara strukturnya yang tidak ada di surat pribadi, ya, mana yang termasuk ke dalam ciri atau struktur daripada surat dinas. Kalian nanti akan centang. Kalau misalkan ada, silakan pakai centang. Tetapi kalau tidak ada, pakai kanan saja. Kanan-kanan. Paham semua? Hasil dari kerja kelompoknya. Siapa perwakilan di antara kalian bisa maju 1 atau 2 orang? Siap semua? Ya. Nah, sekarang Pak Guru mulai dari kelas kelompok 1. Ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1, 2 orang, boleh 2 orang. Silakan coba mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang struktur surat pribadi dan surat dinas. Struktur surat
tari? Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 3. Apa kekurangannya tadi? Coba ulangi, kenapa? Tadi yang disampaikan itu tidak ada tanggalnya ya, tidak ada tanggalnya. Padahal seharusnya kalau di surat dinas harus ada tanggal surat. Ya, itu diperbaiki nanti ya. Apa tadi? Tanggal surat? Pada surat dinas Di surat dinas tidak ada tanggal suratnya ya. Berarti seharusnya ada tanggalnya ya. Nanti diperbaiki. Oke? Ada yang lain? Tidak ada? Perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Apakah sudah ada bayangannya? Ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, sekarang setelah mengerjakan tugas-tugas tadi, sudah paham ya bedanya mana surat pribadi, mana surat dinas. Nah, jadi selanjutnya sekarang kalian tadi sudah memahami katanya setelah mengerjakan tugas-tugasnya. Ada enggak pertanyaan? Sebelum kita akan menutup pelajaran kita nanti, sebelum Pak Guru simpulkan akhir dari pelajaran kita ini, ada pertanyaannya? Ada yang mau bertanya silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ada yang mau bertanya? Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Apa yang mau ditanyakan? Saya pernah mendengar ada yang namanya surat dinas dan surat resmi. Apakah berbeda atau sama dari surat itu, Pak? Pernah mendengar surat tadi ya. Nah, jadi jawabannya kan tadi sudah dikerjakan. Apa bedanya antara surat pribadi dengan surat dinas? Nah, salah satunya beda antara surat pribadi dan dinas. Kalau surat pribadi di sana tidak ada kepala surat atau tidak ada kod surat. Ya. Sedangkan di surat dinas harus ada kod surat. Nah, itu salah satunya perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Nah, selanjutnya ada
lebih memahami lagi, Pak Guru akan berikan satu kesimpulan dengan merefleksi dari awal pembelajaran kita sampai terakhir ini. Dengan Pak Guru akan tampilkan apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan surat pribadi dan surat dinas. Coba lihat ke layar monitor. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim dan orang kedua atau penerima. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang baik. Nah, ini yang dinamakan dengan surat pribadi. Berarti pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah terjawab ya. Apa sih surat pribadi? Nah, kemudian selanjutnya, untuk siapa biasanya seorang menulis surat? Apa saja tujuan seorang menulis surat? Ya. Unsur, tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, pendahuluan, isi surat, penutup surat, nama pengirim, tanda tangan penulis. Nah, ini strukturnya, unsurnya. Ya. Berarti kalau yang ini namanya surat apa tadi? Surat pribadi. Berapa unsurnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanggal surat, alamat surat, salam pembuka. Ini contoh penulisan surat pribadi. Karena pertemuan kita yang sekarang ini hanya khusus untuk bisa mengenal struktur surat pribadi dengan surat dinas. Dan untuk pertemuan kita yang akan datang nanti, kita akan belajar menulis surat, ya, dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, dari itu supaya tulis model surat yang akan kita tulis tadi tidak salah-salah, kalian harus pahami dari sekarang, ya, mengenai strukturnya. Sudah paham? Oke. Selanjutnya. Ini juga termasuk salah satu contoh surat pribadi. Apa isinya? Surat yang ada di atas. Nah, nanti kita bahas tentang isinya, ya. Kita bahas tentang isinya. Nah, ini kemudian selanjutnya surat dinas. Apa itu surat dinas? Bisa salah satunya membacakan dulu surat dinas itu sudah. Ya, coba bacakan dulu. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Ya, surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi normal atau untuk kepentingan normal. dari awal sudah berpikir terus untuk merefresh otak kita, dan otot kita ini perlu ada refreshing ya. Nah, jadi sekarang kita berdiri, kita
kita joget-joget sedikit. Oke, semuanya berdiri. Kita ada ice breakingnya untuk mengendorkan. Baik, jadi kita sudah ice breakingnya sudah. Gimana rasanya kira-kira? Udah hilang moodnya? Gimana belajar hari ini, senang atau tidak? Nah, jadi sekali lagi Pak Guru berikan informasinya bahwa pelajaran kita yang akan datang masih mengenai surat pribadi dan surat dinas. Tetapi untuk yang pelajaran yang akan datang itu tentang bagaimana cara menulis surat pribadi dan surat dinas. Oke. Nah, jadi kita belajar hari ini ya. Hari ini kita belajar, besok beberapa tahun yang akan datang barulah kita akan merasakan bagaimana manfaat daripada kita belajar. Satu contoh. Dulu Pak Guru masih seumuran kalian, masih statusnya siswa, sering bertanya-tanya, kita belajar menulis surat seperti ini, apa sih manfaatnya, apa sih fungsinya? Tapi ternyata sekarang Pak Guru bisa merasakan, ketika Pak Guru ada di satu institusi atau ada di satu lembaga, ditugaskan oleh atasan, tolong buatkan saya surat, karena besok kita akan mengundang beberapa orang guru untuk menghadiri rapat kedinasan khusus di sekolah kita. Maka di saat itu Pak Guru mikir, loh, dulu saya pernah belajar membuat bagaimana cara menulis surat dinas. Nah, dari situ Pak Guru belajar, oh ternyata ini adalah manfaatnya saya belajar. Nah, jadi intinya kita belajar hari ini, mungkin kita tidak bisa merasakannya manfaatnya hari ini, tapi beberapa tahun yang akan datang pasti akan merasa manfaatnya. Kata Imam Syafi'i seperti ini, orang yang tidak merasakan pahitnya belajar, maka nanti dia akan merasakan bagaimana hinanya kebodohan selama hidupnya. Ya? Nah, jadi kita semua di sini tidak ada yang mau menjadi orang yang bodoh. Semuanya sudah Allah ciptakan menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pintar. Oleh sebab itu kita manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk terus belajar dan memfungsikannya sebaik mungkin. Oke semuanya? Siap ya? Nah, jadi oleh sebab itu pelajaran hari ini untuk lebih barokahnya lagi, mari kita sama-sama tutup dengan kita berdoa, dan doanya kami persilahkan untuk yang memimpin doa adalah ketua kelasnya. Dipersilahkan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mari kita tutup